Halo guys, jadi dalam video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan melakukan sosialisasi lingkungan kebersihan, terutama di lingkungan universitas nih. Nah, gimana aja sih keseruan kita hari ini? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke guys, di sini kami sudah menyiapkan acara sosialisasi mengenai kebersihan di lingkungan wilayah kampus. Dan di sini sudah ada banyak partisipan dari teman-teman kampus juga nih. Setelah ini kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Anissa dan Vera. Untuk Anissa dan Vera dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini aku sosialisasiin materi tentang bagaimana cara kita mengelola sampah organik dan anorganik untuk dibuat suatu kerajinan. Organik itu banyak banget kan macamnya, bisa buat hiasan di rumah juga kan. Terus habis itu ada suatu kerajinan yang kita ngumpulin sampah terus dimasukin ke botol. Itu tuh nanti bisa jadi suatu kerajinan gitu deh. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan jentik kepada teman-teman semua di rumah masing-masing nih. Salah satunya adalah menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan jentik secara mandiri. Cukup sekian. Nah, setelah sosialisasi selesai, selanjutnya ada sesi kuis setelah penyampaian materi oleh anggota kelompok 6 yang akan dipandu oleh Abril. Kuis yang akan dipandu oleh April. Nah guys, selanjutnya di sini kita udah memasuki sesi kuis yang dipandu oleh saya sendiri. Di sini pertanyaannya itu seputar yang sudah disampaikan oleh Anissa dan Vera tadi, yakni tentang pengelolaan sampah organik dan anorganik sampai ke pemeliharaan jentik di rumah. Oke ya, sekarang kita udah sama kakak siapa nih? Boleh kenalan dulu kali ya. Oke, nama saya Ardi. Oke, dengan Kak Ardi. Iya. Nah, Kak Ardi tadi masih ingat pertanyaannya nggak? Nah ini apa yang dimaksud dengan satu keluarga satu jumantik? Oh, mungkin satu rumah, Oh satu iya, jumantik. rumah satu jumantik. Ya. Kira-kira artinya apa tuh Kak Ardi? Kalau tadi yang saya dengerin dari penjelasan pemateri, tadi menurut saya satu rumah satu jumantik itu adalah semacam campaign atau semacam program yang menggerakkan gitu untuk pemberdayaan masyarakat yang melibatkan setiap keluarga gitu. Jadi setiap keluarga itu ikut pemberdayaan satu rumah satu jumantik. Gitu. Oke. Kira-kira bener nggak nih pemateri jawaban dari Kak Ardi? Benar. Oke. Teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke, berarti bener ya jawaban dari Kak Ardi. Bapak sendiri tadi tahu kan apa itu sampah organik? Apa? Saya persilahkan untuk Di akhir ada sesi dokumentasi atas terselenggaranya sosialisasi kebersihan lingkungan kampus yang telah dilangsungkan oleh kelompok 6. 3, 2, 1. Penyampaian materi sudah, kuis juga, dan dokumentasi juga sudah. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir pada siang hari ini. Saya Naila selaku MC bertugas, mohon maaf jika ada kata-kata serta sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena keterbatasan audio dan lamanya durasi sosialisasi, jadi untuk isi materi yang disampaikan bisa kalian simak di video selanjutnya ya.
sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk, apalagi didukung dengan kebiasaan masyarakat dengan membuang sampah sembarangan, berdampak pada lingkungan seperti mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, saya Eka Ramadan dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Pengelolaan sampah yang biasanya digunakan adalah menggunakan metode 3R atau yang bisa kita sebut dengan recycle, reduce, dan reuse. Yang pertama ada recycle atau daur ulang. Recycle merupakan pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Di Indonesia sendiri, biasanya masyarakat mengkategorikan sampah dengan 3 kategori. Tempat sampah yang pertama yang berwarna hijau untuk sampah organik seperti daun dan bekas sisa makanan. Yang kedua, ada tempat sampah warna kuning untuk sampah non-organik dan dapat didaur ulang seperti plastik, styrofoam, dan sebagainya. Yang terakhir ada tempat sampah warna merah untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti pecahan kaca dan limbah kimia. Dari ketiga sampah tersebut, setelah teruraikan, 3 sampah tersebut akan didaur ulang. Seperti untuk tempat sampah yang berwarna hijau, yang berisi sampah-sampah organik, maka akan dimanfaatkan atau didaur ulang sebagai pupuk organik atau yang lainnya. Untuk tempat sampah yang kedua, yaitu tempat sampah yang berwarna kuning, yang berisikan sampah non-organik, maka akan didaur ulang seperti kertas yang didaur ulang menjadi kertas baru dengan cara dicacah dan kemudian dibuat menjadi kertas yang baru. Kemudian juga ada botol dan plastik bekas yang daur ulang menjadi benda yang baru dengan cara yang sama, yaitu dicacah dan dibuat menjadi benda yang baru. Kemudian ada reduce atau mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya seperti membawa bekal dengan kotak makan dibandingkan plastik atau styrofoam. Kemudian yang terakhir ada reuse atau menggunakan kembali bahan yang masih bisa digunakan dan meminimalisir jumlah sampah. Contohnya seperti memanfaatkan kardus bekas untuk mainan anak. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap peka terhadap isu lingkungan dengan tidak membawa sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak terpakai. Tunggu dulu. Sebelum itu, selain kita melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pemberdayaan kita di lingkungan sekitar, kita juga melakukan satu lagi kegiatan, yakni pengecekan tampungan air untuk mengecek jentik-jentik jika ada di lingkungan RT 1 RW 10 di Kelurahan Kapuk. Nah, gimana sih caranya teman-teman? Nah, kita langsung saja ke video berikut ini ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di lingkungan RT 1 RW 10 di Jalan Kapuk Pos Polisi. Nah, sekarang kita akan nyoba buat ngecek salah satu rumah keluarga yang ada di RT sini. Yang kita butuhin itu cuma satu alatnya, yaitu berupa senter. Assalamualaikum. Oke, permisi Ibu. Iya, Mau apa dek? cek jumantik di rumah. Udah silakan masuk. Nah, setelah diizinkan untuk masuk, kami menuju ke tempat penampungan air di rumah tersebut. Diketahui bahwa penampungan air yang ada itu digunakan untuk keperluan minum dan memasak. Di sini cara untuk melihat jentiknya itu adalah dengan menyoroti air yang ada dengan senter. Nah, untuk rumah yang kedua ini kebetulan sang pemilik rumah tidak mengizinkan untuk menyoroti dirinya. Jadi kita akan langsung melihat aja penampungan air yang ada ya. Sama seperti yang tadi, di sini airnya juga bersih, tidak ada jentik ataupun kotoran. Nah, itu dia kegiatan yang kita lakukan seputar pemberdayaan kebersihan di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat kampus. Ayo kita tanamkan di dalam diri kita sifat peduli terhadap kebersihan di lingkungan sekitar kita. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.